Aku harus gimana lagi ya Allah? Di satu sisi, aku gak mungkin nolak kesempatan yang hanya aku bisa dapat sebagai Lalisa. Tapi di sisi lain, aku makin merasa bersalah sama apa. Kenapa semua ini jadi serba sulit? Kenapa aku gak bisa kayak orang-orang? Hidup nyaman di satu identitas saja. Ya Allah, apalagi yang harus gue lakuin biar papa mau lihat usaha gue untuk mengejar semua mimpi gue. Gimana caranya gue bisa bikin papa bangga dan mendukung tanpa harus menghina profesi gue. Gue memang lahir dari keluarga yang berada, tapi kenapa rasanya gue sekarang ini sangat miskin akan kasih sayang. Liz, kamu tidak pulang? Apa masuk ke dalamnya? Apa? Ya Allah, rasanya teh nggak cukup rasa syukur hamba melihat anak kesayangan hamba yang tumbuh besar dan semakin cantik dan penuh bakti. Hamba tahu selama ini teh hamba terlalu mengekangnya, tapi rasanya engkau tahu alasan hamba. Lindungilah Lili selalu ya Allah, kuatkanlah hamba untuk selalu menjaganya. Apa? Liz, Apa? Maaf ya. Tadi Teh Lilis buru-buru jadi nggak sempat mampir sholat maghrib di musola. Apa Teh kunaon sedih begini? apa teh kangen sama mama? Bukannya kenapa-napa tuh. Tapi teh semakin kesini, muka kamu teh semakin mirip sama mama. Kamu kangen ke sama mama? Nggak pernah nggak kangen sama mama apa? Kadang kalau kangen sama mama teh nyakitin. Tapi kadang juga bikin Lili semangat. Ya walaupun momen bersama-sama Lili sama mama teh nggak banyak. Maafin apanya? Udah misahin kamu sama si mama. Itu kan bukan salahnya apa. Mama pergi cepet-cepet ke surga. Itu teh memang udah kehendak Allah. Bukan salah apa.
Jangan sampai saya teh ketahuan sama debt collector. Bisa-bisa saya teh pulang tinggal nama doang. Aduh, ya Allah. Duh, saya sembunyi di mana lagi? Di sini masih kelihatan lagi, mah. Masa harus di atas pohon? Tapi kalau nggak di atas pohon, di sini mah saya masih ketahuan, ya Allah. Aduh, nggak mau ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sampai kapan ya saya sembunyi di atas pohon kayak gini? Masa saya tidur di sini? Lama-lama saya paru-paru basah kalau gini mah. Saya harus minta bantuan seseorang. Seenggaknya kalau dia nggak bisa minjemin uang, saya teh bisa sembunyi di tempat aman dan nyaman, nggak di atas pohon kayak gini. Tapi siapa ya? Pemeran utama FTV Dangdut. Aduh, jadi malu. Saya teh belum sarapan, Bang. Minta sate ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Ini teh buat beli bensin. Kirain teh semuanya. Bersyukur atuh Cep, bersyukur. Mang Deden. Iya, iya. Mang Deden pasti bisa bantuin saya. Iya benar, Mang Deden. Maaf, Mang Deden. Mang Deden. Mang, tolongin saya, Mang. Ayo naon kamu Cep? Kayak bisa kejar-kejar setan. Mang, hidup saya teh sekarang udah di ujung tanduk, Mang. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh sakit keras sampai pucat kayak gini mukanya. Oh, Apa? Kamu teh minjem di sama pinjol. Astagfirullah. Mang, saya teh ketipu sama teman saya. Teman saya teh ngajakin bisnis investasi uang gitu, Mang. Tahunya saya teh malah ditipu. Terus bodohnya saya teh malah minjem ke pinjol, Mang. Cep, saya teh pernah ngasih tahu ke Cecep. Jangan pinjam di sama pinjol, itu bahaya. Iya, Mang. Cecep akuin Cecep salah, Mang. Cecep kesini, Cecep minta tolong sama Mama. Biar izinin Cecep buat tidur di sini, Mang. Soalnya kalau pulang ke kosan teh takut gimana, Mang. Saya teh dikejar-kejar debt collector. Pantesan aja tuh si Ibom nyari-nyariin kamu. Iya, Mang, emang sengaja saya teh matiin handphone. Soalnya takut kelacak. Terus Cecep teh nggak berani cerita ke siapa-siapa, Mang. Takutnya malah kecium debt collector. Ya udah gitu, kalau gitu kamu nginep di sini, ya tidur di dalam. Kalau kamu lapar teh, ambil aja mie instan. Tuangin tuh sama air panas di termos, ya. Mang, kasih kita ya, Mang. Aduh, saya tuh bingung mau kemana lagi tadi, Mang. Tuh ada Mang Deden. Ya Cep, udah. Kamu kunci dari dalam ya. Ya, Ya, yaudah. Masuk lah. Mang, jangan bilang ke siapa-siapa ya, Mang. Iya. Halah si Cecep, ayah-ayah wae. Pak BRT! Pak BRT! Aduh, tunggu dulu Pak BRT. Kamu mau laporan apa lagi? Pak BRT, ini tuh udah hampir tengah malam. Itu artinya si Cecep hampir 24 jam menghilang. Kan belum 24 jam. Jadi kamu yang tenang, nggak usah panik, nggak usah mikir macam-macam. Kamu beneran sudah cari di kosan. Jangan-jangan dia sakit, tidur di kosan. Udah saya buka kamar kosannya, minjem kunci server ibu kos, tapi dia kagak ada. Kan belum 24 jam. Pokoknya kalau sampai tuh Cecep nggak ketemu, saya bakal bilang ke si Demplon biar dipiralin tuh di tok-tok. Waduh, jangan gitu. Nanti nama baik kampung kita jadi jelek. Sekarang lebih baik kita cari bareng-bareng. Kita cari di kosan, cari di lokasi syuting.
Terus nanti akan saya umumkan di speaker masjid. Biar warga juga ikut nyari. Gitu? Iya. Hmm. Pengumuman. Enggak sekarang, nanti di speaker musola. Udah ayo. Iya, Pak PRT. Ih, Om Dimas kemana sih? Tadi dia nyuruh gue nelpon, tapi sekarang malah nggak diangkat. Kemana sih dia sebenarnya? Pon, Om Dimas kenapa sih nggak ngangkat telepon gue? Kalau kakak Nancy nanya ke Demplon nanya ke HP. Aduh, apa jangan-jangan dia ilfil ya sama gue? Kenapa sih mau deketin om-om aja sesusah ini? Gue kurang apa coba? Kakak Nancy tuh kagak kurang apa-apa. Kakak Nancy tuh udah cantik maksimal. Ya udahlah, namanya om-om tajir pasti jual mahal dulu. Lagian, udah nggak usah dipikirin. Ih, kok lo jadi sozon kayak gitu sih? Enggak. Pokoknya gue nggak boleh nyerah begitu aja. Gue yakin kok Om Dimas mungkin emang lagi sibuk. Gue mau telepon dia lagi nanti. Udah, tunggu Demplon keliling nih, ngider atau nggak pindah tempat dagang. Siapa tahu lebih cuan. Mau ikut nggak? Bonceng. Ayo. Udah, boleh deh. Loh, mau ikut dia? Maafin aku ya, Ma. Aku nggak bisa nandiri untuk nyamperin Papa. Dan aku nggak bisa nepati janji aku untuk tetap bersikap tenang. Ya, Mama ngerti kok sayang. Papa kamu memang keterlaluan, jadi wajar kalau kamu nggak bisa nahan diri, ya. Terus kamu baik-baik aja kan? Papa nggak kasar kan sama kamu? Enggak. Mama nggak usah khawatiran aku nggak apa-apa, ya. Kamu tetap semangat ya. Mama bakal selalu ada buat kamu dan dukung kamu, ya. Ya udah, ini Mama udah sampai rumah, ya. Bye sayang. Iya, Ma. Papa? Kamu memang harus dikasih pelajaran ya. Nggak cukup hanya diomongin aja. Ikut aku. Apa sih? Ayo ikut. Aduh, sakit. Ikut. Sakit. Ikut. Sakit. Aduh, sakit. Ih, sumpah ya Plon. Kenapa sih akhir-akhir ini gue apes banget temenan sama lo? Ya Allah, kakak Nancy, Demplon mana ngerti sih nih motor bakalan mogok. Udah bantuin Demplon dorong aja no, sampai sebelah musola rumahnya montir itu tuh yang bengkel depan sana. Wah, kenapa bukan lu? Mogok bang, bisa bantuin kagak? Kagak sih. Tapi kita bisa bantu beli kopi lu, Plon. Iya, benar, Plon. Mantap itu. Dagang dulu ya kakak Nancy. Biasaan lu, lumayan kan buat nambah-nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga Kampung Kodok bahwa telah hilang satu orang bernama Cecep. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya, diharapkan segera lapor kepada saya selaku Ketua RT. Untuk seluruh warga diharapkan membantu mencari keberadaan Cecep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Cecep hilang. Cecep hilang. Pasti ngumpul pada ronda. Bantuin aja nyari si Cecep. Dia udah hilang seharian. Astaga. Kasian banget si Cecep Bang Ibom. Pantesan aja seharian ini aku nggak ngeliat Cecep. Biasanya tuh anak ngeselin. Itu dia makanya gue khawatir. Takutnya dia diculik. Diculik sama siapa? Gimana gue tahu? Emang gue yang nyulik. Ntar kalau ketangkep itu baru tanyain siapa dia, ya? Ngaco aja nih Bang Ibu mau ditanya. Kayaknya sih kalau diculik nggak mungkin nih. Jangan-jangan dia dibawa sama kolong wewe. Duh, merinding. Gue jadi teringat 2 tahun yang lalu. Polele kan anaknya diculik wewe. Astagfirullahaladzim.
Bang Ipong, mendingan minta tolong dukun figuran yang kemarin itu aja. Wah, bener tuh, ide bagus. Jadi, lu pada tunggu di sini ya. Lu udah pulang, Le? Ini pintu. Lama-lama gua gembok, biar lo nggak bisa masuk sembarangan. Ya udah, ntar gue beli kunci duplikat. Ya elah lu, serius amat sih. Lu tadi ada urusan apaan sih? Kepo gue. Gue habis konfrontasi sama orang yang udah coba-coba mensabotase pekerjaan gua. Lu udah tahu orang ini siapa? Wah, Le, kita sikat aja, Le. Gila-gilaan Leo digituin. Lu itu artis gua, Le. Jangan sampai lu digituin. Ayo, kita sikat. Lo menyikat? Iya, mana orangnya tuh? Ayo. Mana? Berantakan banget kamar gua. Rapin, ayo, Li. Udah ngumpul semua nih Pak RT. Yuk. Ya sudah, sekarang kita cari si Cecep. Siap. Ada apa ini teh? Pada ngumpul? Anulis, si Cecep hilang udah 24 jam diculik wewe. Atuh kan Cecep teh udah besar. Masa iya Cecep diculik sama wewe? Lis, lu kagak tahu kalau Cecep belum sunat. Makanya mau kolong wewe dikirain anak kecil diculik. Emang bener Pi? Cecep belum sunat? Sudah, nggak usah dibahas lagi. Kita cari si Cecep, keburu hilang di godol wewe. Pak Dukun, ritualnya dijalankan. Beres Pak RT. Saya bisa merasakan Cecep ada di alam gaib. Sekarang kita harus kerahkan semua orang untuk mencari Cecep sambil membawa peralatan dapur. Lalu kita pukul sekencang-kencangnya agar sukma Cecep yang terbelenggu bisa mendengar dan Cecep segera kembali pulang. Memangnya bisa ya? Kayak ya wae. Lis, udah kagak usah banyak nanya. Lu mau Cecep hilang kagak ketemu-ketemu? Udah deh, ayo kita ngambil peralatan. Sekalian bantuin Dempro nih dorong motor. Oh ya? Ya Allah. Iya, udah ayo. Lis, ayo orang rame-rame ketok-ketokan. Apa teh nggak tahu? Itu cenah Cecep teh hilang, diculik sama wewe. Astagfirullahalazim. Kok bisanya si Cecep hilang secepat itu? Kela apa? Apa bilang teh cepet? 24 jam atau bukan cepet apa? Hilangnya teh udah 24 jam. Mendingan teh kamu sekarang ikut ke warung kita. Tadi teh apa ketemu sama Cecep? Dia teh minta izin ngumpet di warung kita. Hah? Ngumpet kenapa? Panjang ceritanya. Ayo kita lihat aja. Jangan takut. Makhluk itu pasti yang sudah menculik Cecep. Ayo kita tangkap hantu itu. Jangan sampai dia pergi jauh. Tangkep, Bang. Ayo, tangkep. Ayo, tangkep. Cecep. Di mana sih Cecep? Padahal tadi teh apa suruh tidur di dalam, suruh makan. Kok tiba-tiba teh menghilang? Makan apa? Bener kata orang-orang.
kalau Cecep teh diculik. Wewe. Mana mungkin tulis? Masa aya kalong wewe di warungnya apa? Aya wae. Serem Bang Ibu. Serem Pak RT. Tangkap. Ini. Tangkap. Bud. Apa? El. Bud. Kena El. Sini. Turun. Lu yang nangkap Cecep kan? Hah? Mana balikin Cecepnya? Ya, balikin Cecep. Nyebelin gitu, jelek-jelek gitu juga warga kita, balikin. Balikin. Ampun. Saya cuma kebelet. Saya janji nggak kekencing sembarangan lagi. Hah? Masa hantu bisa kebelet sih? Kakak Nancy, biasanya yang kencing deket pohon itu nanti hantunya marah. Ini jangan-jangan bukan hantu. Ibong, kamu cek kakinya. Siapa Pak RT? Ya, napak pakai sendal jepit lagi. Ya. Sembarangan udah orang. Nih, saya figuran yang mau syuting film horor. Oh. Kakak. Suara apa itu? Suara naon eta teh? Mana jurig? Cep. Ngapain teh kamu tidur di situ? Punten, Mang. Cecep teh waktu tidur di dalam teh kegerahan. Jadi Cecep teh keluar. Pas keluar perut Cecep teh lapar. Ya udah Cecep teh tadi makan dulu. Habis makan malah ngantuk, ketiduran di sini. Pas bangun malah kejedot kepala Cecep ini, sakit pisan. Cep, orang-orang teh pada pusing nyariin kamu, pada khawatir sama kamu. Adik kamu malah tidur di situ. Udah kamu kasih tahu aja Lis ke Pak RT, bilangnya sama warga. Cecep teh udah ketemu. Udah sekedap atau apa ya? Iya. Cecep. Halo, Yalis. Assalamualaikum Pak RT. Ini Cecep teh udah ketemu. Oh, terima kasih informasinya. Saya sampaikan ke warga. Cecep sudah ketemu. Alhamdulillah. Ternyata di warungnya Mang Dede. Bukan ditangkap wewe atau pindah ke alam lain. Lagian, Cecep lagu-laguan bikin warga cemas, hilang-hilangan. Sok-sokan jadi pencarian warga. Tau-taunya ngedokem tuh di warung Mang Deden. Lo juga paling nyebar gosip, bilang si Cecep diculik wewe. Lah, kan kali aja namanya menerka-nerka. Sudah, nggak usah ribut. Yang penting Cecep sudah ketemu. Iya bener. Ya, alhamdulillah. Ngapa ya? Gara-gara kalian udah tahu kebelet banget, nuduh sembarangan. Iya maaf. Udah, bubar semua. Ayo makanan sih. Subhanallah. Cep, udah kamu tenang ya. Jangan sedih atuh Cep. Udahnya, Mamang pinjemin kamu uang buat bayar pinjol. Beneran, Mang, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Biar kamu nggak stres lagi dikejar-kejar sama pinjol. Utang Cecep teh banyak. Utang ke pinjol 5 juta. Terus denda keterlambatan 2,5 juta.
Memangnya teh kamu terlambat berapa bulan atuh, Cep? Cuma 2 hari. Astagfirullahalazim. Ditambah lagi Cecep punya utang ke Ibom 500.000. Jadi semua utang Cecep 8 juta sekarang, Mang. Ya udah nggak apa-apa. Mamang teh ada simpenan. Kamu bisa ganti kapan aja, nanti dicicil pelan-pelan juga nggak apa-apa. Ya. Makasih bisa ya, Mang. Udahlah, Cep. Tapi kamu janji ya, Cep. Jangan pinjam-pinjam lagi sama pinjol. Serem atuh, Cep. Iya, Cecep janji. Udah mau ambilin dulu uangnya. Iya, Mang. Ya, sebentar. Sebenarnya saya teh malu pinjam ke Bang Deden. Cuman saya teh bingung pinjam apa lagi. Bang, bisa. Untung aja kamu keburu ngomong sama Mamang, Cep. Kalau nggak amit-amit, kamu bisa stres terus ngambil jalan yang lain yang nggak bener kayak gimana? Coba. Ini uangnya. Maafin Cecep ya, Bang. Cecep ngerepotin kamu ya, Bang. Udah, sekarang kamu bayar utangnya, ya? Sana bayar, sana. Semangat lagi, Cecep. Ya, semangat. Ya. Ya. Makasih ya, Bang. Mama tuh orang baik, cuma doangin Cecep, Bang. Udah, dulu bayar utangnya. Ya, biar kamu semangat lagi. Ya, bayar utangnya. Kamu jangan nangis. Ayo, semangat. Bayar utangnya. Ya. Nggak apa-apa ya, Bang. Kopi, es kopi, es kopi susu, es kopi, es. Papa bentaran kok. Apa sih, Klon? Libur dulu deh ngopinya. Duitnya habis nih buat belanja sayuran. Kagak, Demplon kagak nawarin kopi, kagak lagi dagang. Demplon punya info. Info apaan, Demplon? Tahu kagak, kemarin kenapa Cece dicari-cari? Itu gara-gara dikejar-kejar sama pinjol. Yang bener lo, Plon. Lah, seriusan? Lah masa Demplon bohong? Gini, Po, Demplon tadi sempet dicat sama tuh debt collector. Kasih foto Cecep pegang KTP, terus ada captionnya, kalau Cecep kagak mau bayar utang. Hati-hati deh, Po. Jangan deket-deket lagi sama Cecep. Empo mau ntar Empo diteror juga. Gak mau sih, Plon. Empo punya kontak kayak Cecep kagak? Punya, Plon. Jangan-jangan Empo dicek juga no sama debt collectornya. Iya, gue juga dicet, Plon. Iya tuh. Aduh. Nanti dulu. Li, kayaknya gue udah mulai hopeless, Li. Gue mulai putus asa sama karir gue. Gue harus mengubur mimpi gue dalam-dalam untuk jadi artis. Karena masalah yang kemarin, Le. Bukannya lo udah diberesin? Lo gak ngerti, Li. Masalahnya orang ini nekat. Dan sekali dia pengen kalau gue gagal jadi artis, dia akan terus melakukan segala cara untuk melakukan itu. Untuk tujuannya tercapai. Jujur, Le. Gue penasaran sama orang yang lu maksud itu siapa. Tapi karena lu gak mau cerita, ya udahlah. Gue respect sama lu. Tapi lu tetap tenang, semangat. Mungkin ini Allah lagi naikin level buat lu. Gue juga bakal nyariin kerjaan buat lu. Jadi lu tenang aja. Le, lu terharu ya?
Udah kalau mau nangis nangis aja Le. Cowok itu siap untuk menangis kapanpun juga Le. Lu keluarin aja Le. Nangis nangis aja Le. Bu, Kalau nggak mampu, sadar diri dong. Udah tahu nggak punya duit, sok-sokan pinjol. Ih, amit-amit deh. Udah gitu malah nyusahin orang sekampung lagi. Iya ya, udah ibu ah. Iya. Pak. Nah itu si Cecep. Cecep. Aduh, lo kemana aja sih Cep? Gue nyariin lo juga. Katanya di sini lo. Untung aja belum gue lapor polisi lo. ya Allah, Bang Ibong, mana segitunya pisan? Cuman gara-gara 500.000 masa dilaporin ke polisi? Bukan masalah itu Cep. Gue tuh khawatir terjadi apa-apa sama lo. Kalau diculik gimana coba? Oh, kirain. Tapi utang juga penting Cep. Asal lo tahu Cep ya, gue diteleponin mulu sama di sini tiap jam. Kapan mau bayar utang gue, hah? Cecep bayar sekarang ya Bang Ibong? Hah? Bener lo? 500.000. Wah, iya. Makasih Cep ya. Iya Bang Ibong. Bang Ibong. Cep. Makasih ya Bang Ibong. Bang Ibong udah nolongin Cecep. Iya Cep, iya. Anak laki mah gak boleh nangis. Anak laki kudu kuat, gak boleh cengeng ya. Udah dipecat. Jadi gitu Bang Sud, si Leo susah dapat kerjaan karena ada orang yang sabotase dia. Idih, itu siapa orang yang berani main kotor gitu? Nah, itu dia masalahnya Bang Sud, si Leo kagak mau cerita. Gini aja deh, kan berhubung Leo kita nih udah kerjasama lama. Ntar gue bantu sama koneksi gue, orang dalam. Hah, yang bener Bang Sud? Makasih Bang Sud, makasih banyak Bang Sud. Lo ngapain sama gue? Maaf Bang Sud, saya terlalu happy Bang Sud. Terima kasih Bang Sud. Emang sudah terbaik. Alhamdulillah tuh kabujangan. Wah, nado juga lo. Belakangan ini kamu kodok memang hujan mulu. Aman kan lo? Kamu teh tidak bisa lihat apa bagaimana? Lagi nggak kebayang sih. Udah badan mungil, basah-basah, kehujanan. Wah, bawa barang segini banyak. Repot juga ya. Ketiban itu bisa-bisa. Kamu teh mau apa? Basa-basi lagu lama kaset kusut? So ngatain orang, bikin orang sakit hati. Bilang aja kalau mau bantuin mah. Gue cuma pengen tahu. Nanti Lalisa beneran mau manggung. Iya. Iya, saya tahu. Kenapa memangnya? Ya kan secara lo kan fans beratnya dia. Lo ikutan kesana nggak? Saya lupa beli tiketnya. Oh, pas banget. Gue punya 2 tiket kebetulan. Tenang. Lo mau kan? Gak apa-apa. Anggap aja utang budi gue karena lo pernah ngasih gue 1 tiket pas jumpa fans. Ya kan? Gue mah baik orangnya. Ingat sama jasa orang. Oh. Kamu mau ngajakin saya nonton bareng? Ini GR lu. Gua ngasih lo tiket karena kita sesama lovers. Lalisa lovers. Cuma itu doang. Tapi saya kayaknya nggak bisa. Gak bisa? Iya, soalnya harus bantuin apa saya di warung. Repot, kasihan. Aneh nggak sih? Fans berat tapi nggak ada effort untuk ketemu sama idolanya. Padahal secara
Lo tuh kan pengen banget dimirip-miripin sama Lalisa. Dari suaranya, gerak-geriknya, gesturnya, tingkah lakunya. Lo kan Lalisa wannabe. Dan sekarang, tiba-tiba lo gak mau. Gak berusaha ketemu. Gue curiga lo impostor. Soalnya banyak tuh fans yang sebenarnya dia anggota fanbase idola lain, terus dia nyamar, nyaru untuk cari informasi dari idola lainnya, untuk jelek-jelekin, untuk ngata-ngatain. Banyak tuh gue tahu, banyak fanbase begitu. Dan gue yakin lo salah satunya. Enggak. Saya mah memang mau bantuin apa. Oh itu masalahnya. Yaudah kalau gitu, ntar gue bisa minta izin sama apa lo. Kalau lo tolak terus, bisa-bisa lo beneran ngomong ke apa? Gawat ini. Ya udah deh. Saya ikut. Tapi nggak perlu kamu yang izin sama apa, saya aja. Oh, bagus lah kalau gitu. Kan tadi gue cuma basa-basi doang. Makasih tiketnya. Iya, sama-sama. Tiket nonton doang, belum tiket pesawat. Upe, Adon, Faisal, Dado, terus apa lagi hari ini? Ibom. PRT. Ini saya nemenin Ali. Katanya ada yang mau diomongin. Tapi kamu tahan. Jangan emosi. Didengerin dulu. Iya Pak RT. Bom, gue minta maaf ya. Gue udah salah nuduh lu. Ternyata bukan lu pelakunya. Makanya Bang Ali, kalau ngomong jangan asal main jeprak aja. Fitnah yang ada. Biar kata gue saingan lu, gue tuh fair, saingan sehat. Ngomong kayaknya biasa aja. Iya, gue minta maaf ya. Gue kalau masalah Leo suka naik daya. Iya, ibu maafin. Yang penting lo ingat, ibu merakitan sekali bergerak meledak akan bersaing dengan sehat. Lagian juga sudah orang baik, nggak mungkin gue nyakitin dia. Kecuali lo. Apa? Kan sudah akur, enak dilihat. Sekarang pelukan. Ayo pelukan. Pelukan. Yuhu, gue nggak peduli si Cecep dikejar debt collector. Yang penting gue sekarang udah dapet tiket Lalisa. Nih, lah kakak Nancy bukannya kagak seneng sama Lalisa? Ya gue sih emang gak terlalu suka. Tapi masa gue kalah tren sih? Lagian kalau gue nggak ikutan luar, tadi kira gue nggak punya uang lagi. Siapa tahu nanti pas di sana gue ketemu sama orang yang bisa jadiin gue artis, ya kan? Udahlah, ngomong aja, itu alasan. Bilang aja kakak Nancy emang udah mulai ngefans kan sama Lalisa. Ngefans? Sorry lah ya, nggak level. Udah deh, lo nggak usah iri karena lo nggak bisa dapet tiket konser Lalisa, ya kan? Iri, bilang bos, senggol dong. Dah, Dempron juga dapet tiketnya Lalisa. Jreng, jreng. Kagak mungkin Dempron gak dapet tiket konser Lalisa. Secara selebgram kampung kodok, lah masa kalah nguar. Urusan nguar mah Dempron nomor wahid. Lah Dempron di sana juga sekalian dagang, bisnis, mengembangkan bisnis Dempron. Tumben saya ngopi sendiri. Kopimu mana? Saya teh gampang kalau mau ngopi teh. Lagian juga mulut saya teh lagi pahit. Oh, lah pantas. Ini tempemu asin banget. Jangan-jangan kamu itu... Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Cep. Mang, alhamdulillah Cecep teh udah bayar semua hutangnya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Lain kali kalau mau bisnis itu dicek dulu, jangan gerasa gerusu gini. Iya, Pak PRT. Cecep juga nyesel, Cecep udah ngerepotin semua orang. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, tempatnya hilaf. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kalau dalam bahasa Jerman, bunyinya gini. Wong urip iku ora luput saka hilaf lan dosa. Itu mah bahasa Jawa, Pak PRT. Ya. Den, ini kayaknya kamu sakit loh, Den. Mang Deden sakit? Enggak, Cep. Enggak apa-apa. Masa gara-gara minjemin uang Cecep 8 juta, terus meriang? Bajak amat tuh bawaan. Mau minggat lu? Gak usah kepo sama urusan orang. Dih, orang cuma nanya. Ini barang bawaan perempuan. Gak akan tahu, gak akan paham juga. Udah sana duluan deh. Atau saya aja yang duluan. Saya mau ke toilet dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewot. Nanya doang. Tinggal jawab. Bawaan perempuan kan banyak. Leo, kok kita bisa ketemu di sini sih? Jangan-jangan kita jodoh. Kamu sendirian ya di sini? Enggak, lagi sama ini. Sama teman lagi ke toilet katanya. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Leo pasti bohong. Yaudah kita jalan bareng aja ya, soalnya aku ada temennya. Gimana ya? Bingung juga gua. Lis, lu di mana sih? Kenapa malam mendadak hilang? Katanya cuma ke WC. Gua tunggu di dalam ya. Keburu mulai nih acaranya nih. Sampai kapan aku harus kucing-kucingan sama semua orang gini? Andai aja aku nggak dilarang nyanyi, mungkin aku nggak harus repot-repot hidup dengan dua identitas gini. Maaf Leo, saya mendadak gak enak badan. Kayaknya halangan hari pertama. Jadi saya terpaksa pulang duluan. Selamat nonton ya. Pakai nelpon lagi sih. Aduh, si Leo nih. Cep, daripada kamu kerja serabutan gak jelas kayak gini, nanti saya coba ngomong ke Pak Lurah biar kamu jadi lemas. Kalau gitu mah kenapa nggak dari dulu aja sih Pak PRT? Semua itu harus dipertimbangkan. Gak bisa kerusa-kerusu kayak gini. Mama, Den, Mama, Mang Deden, Mang, bangun Den, PRT ini gimana? Jangan lilis, cepet. Kenapa, Den? Bangun Den, Lis, angkat Lis. Bisa nggak? Aduh, Pak PRT, Lilis nomornya nggak aktif lagi. Aduh, ya udah kita bawa masuk dulu. Mang, angkat sini. Mang, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku tuh tadi takut banget tau bosen. Kita nonton konser Lalisa, tapi untungnya ada kamu. Jadi aku happy banget. Kamu juga happy kan? Iya. Iya.
Iya. Jujur gue capek banget ketempelan sama lo Nancy. Tapi gue lebih capek lagi mikirin Lilis yang sekarang mendadak hilang. Makasih ya kamu udah ngajakin aku nonton. Next time kita harus nonton bareng lagi. Aku juga bisa kok diajakin ke bioskop, ke kafe. Bahkan aku nemenin kamu syuting juga mau. Iya. Iya. Ide. Siapa juga yang ngajakin dia? Kan dia orang yang datang ngintilin gue mulu. Kakak Nancy demplon cariin kemana-mana, gak ketemu. Taunya nonton konsernya berduaan nih sama Bang Leo. Ya, mana dempet-dempetan. Pegangan tangan kagak tuh? Enggak. Gua gak ada pegangan tangan, orang gua disikut mulu. Udah kayak lagi nonton konser. Ih, Leo kok kamu gitu banget sih? Emangnya kenapa kalau kita itu seperti apa yang Demplon lihat? Sebentar. Ini kan, wah outfitnya lagi pada keren banget nih, ya. Tuh, lihat tuh. Waduh, udah kayak jeruk-jeruk nih. Gue fotoin aja, gue abadiin ya, biar jadi kenang-kenangan. Mau nggak? Ih, Bang Leo emang tahu banget kebutuhan perempuan-perempuan kayak kita. Entar nih, handphonenya Bang. Enggak. Nih, udah disiapin. Tuh, udah disiapin. Iya. Mantap banget. Iya. Tapi nanti kita foto berdua juga ya? Iya. Pakai filter yang cantik ya, Bang. Iya, gue filterin nih. Bentar ya. Pakai balik, maaf. Nih. Agak nempel dikit. Ya. Saya sampai 3. Nyengir terus, Bo. Nyengir. Nah. Bibir jangan nempel. 1 2 Leo? Leo? Kok gak kabur sih? Lo sih pakai ganggu gue. Aduh, Nancy ngejar nggak ya? Gawat nih kalau gue ketangkap. Terus dia malah ngegelendek ke gue lagi. Nah, kayaknya gue sembunyi di sini lebih aman. Aduh, kirain Nancy. Taunya idola gua. Secara langsung. Alhamdulillah. Ini bukan mimpi kan? Real kan? Nyata kan? Ternyata Larissa selama ini beneran Lilis. Ini gua masih sadar kan? Iya, gua hidup. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Den. Teh, saya kok ada di kamar. Sudah, gak usah dipaksain. Kamu itu kecapean, makanya pingsan.
Sekarang kamu istirahat dulu aja. Boleh ambilin saya minum teh? Oh iya, Den. Warung saya? Warung saya teh? Sudah. Kamu nggak usah mikir soal warung. Saya tadi udah ngomong sama Cecep buat nutup warungnya. Lilis? Tadi Cecep sudah telepon Lilis, tapi HP-nya mati. Sudah, kamu nggak usah mikirin itu. Sekarang kamu mending istirahat. Aku di sini nungguin kamu dulu sampai Lilis pulang. Cep, Lis, kok warungnya teh tutup? itu Lis, Mang Deden, apa kamu tadi pingsan? Terus? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Deden! Apa? Jangan apa? Apa jangan tinggalin Lilis apa? Lilis gak mau kehilangan apa? Lilis gak bisa hidup tanpa apa? Apa bangun? Den, aduh aja kemarin Mang Deden nolongin Cece buat bayar hutang ke pinjol. Kenapa Mang Deden pergi, Mang? Kenapa Mang Deden pergi? Lis, apa teh sesak napas? Kalian itu gimana toh? Apa? Iya. Mang Deden? Mang Deden tuh mati suri? Sembarangan. Deden itu tadi liburan habis pingsan. Iya, Lis, apa teh cuma pingsan tadi? Apa? Kayak apa? Lagi Pak RT teh, kenapa tadi teriakin alilahi kenceng pisan? Den, telepon. Telepon kamu atuh teh yang bunyi. Iya. Halo Cempluk, ono apa? Ini loh, tadi adik sepupu saya di kampung telepon ngabarin kalau kucing kesayanganku yang aku titipin mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lilis takut apa kenapa-napa. Terus pikir ke apa? Lagi apa kenapa pingsan tuh? Sayang, maafin apanya? Rimar! Rimar, tunggu Rimar! Rimar! Lepasin aku. Aku gak bakal lepasin kamu, Rimar. Kasih aku kesempatan kedua untuk membuktikan semuanya kepada kamu, Rimar. Berapa kali sih kamu ngomong kayak gitu ke aku? Tapi nyatanya apa? Kamu kayak gitu terus kan? Rimar, tapi kamu... Mau ngomong apa lagi? Nggak cukup kamu bikin aku kesel terus. Jangan aku. Ya. Aku memang gak sempurna. Kalau aku bakal berubah untuk kamu. Sejak kita ketemu, kamu udah berhasil merubah aku.